Pas lagi di bawah, istri minta pisah. Iya. Pada saat itu saya ngontrak gudang yang saya kontrak, anak 2. Ya sudah, sejalannya aja. Kita kasih solusi. Mas Unang, sehat Mas? Alhamdulillah Wah, sehat. ini legendaris. Siapa tak kenal dengan beliau ya? Nggak tahu kalau anak Gen Z sekarang pada tahu kali ya? Nggak tahu. Ada yang tahu, ada yang enggak. Karena memang masih eksis di sinetron apa segala macam, mungkin jadi tahu Iya. yang anak-anak kecil ya. Iya, alhamdulillah. Ini angkatan saya mah paham ini. Bakso, ngebakso ya? Ada nge-nya dulu? Enggak ada. Nggak ada ya? Bakso, RCTI. Bakso aja. Iya kan, bareng Mas Unang, Mas Miing, Mas Didin gitu ya. Iya. Sampai akhirnya sempat buka 20. Ya betul ya, cabang bakso ya. Itu realnya, benerannya gitu loh. Beneran, emang ada bohongan nih? Itu kan bohongannya kan di Oh, RCTI. iya. Itu mah cara lawak ya. Iya. Iya betul ya. Realnya beneran bakso akhirnya tutup tuh. Tutup dari mulai 1 booming kan. Akhirnya sekarang udah nggak ada lagi sama sekali. Sampai 20 itu dulu ada di Cimahi, kita ada 2, di Buah Batu 1, di Garut dulu 1. Banyak lah ya. Ya apa di Jakarta sama Tangerang lah itu. Jadi Tapi 20. ya ini kemana aja Mas Unang nih? Ah ini nih pertanyaan pertama. Dan Bagito masih ada apa enggak? Dan mungkin ada kisah inspiratif yang bisa diangkat ke teman-teman semua, terutama yang muda-muda sekarang nih, yang melihat, guys, perjalanan beliau nih harus didengar. Kisah jatuh bangunnya, Masya Allah, haru ya. Apalagi muda-muda jadinya akhirnya dapat pembelajaran. Iya. Mereka juga nggak sendirian. Ada masalah yang sama, yuk digali. Kira-kira mana yang perlu diambil baiknya dan seterusnya gitu ya. Makanya jatuh bangun itu sebetulnya kan biasa lah. Oke. Ya, jangan dibikin berat jatuh bangun itu. Ya pada saat kita masih kecil belajar jalan kan begitu. Jatuh bangun. Jatuh bangun, lecet, kadang-kadang tulang bergeser apa segala macam gitu kan. Tapi kenapa anak kecilnya kayak nggak peduli itu, jalanin aja udah. Ya itu aja. Ngapain dibikin sulit kan begitu. Ya Oke. sudah begitu kok. Alami aja. Oke. Tapi masih ngelucu nggak Mas? Lucu. Kalau ada undangan, ya karena undangan temen gitu loh. Temenin gue dong. Ini gue butuh buat ngelucu. Ya ayo jalan gitu. Tapi sudah nggak bisa selucu dulu. Loh kenapa? Karena banyak pelawak yang baru-baru? Coba gini, jadi gini, ada batasan seperti ya, kita dulu zamannya Bagito. Kan jarang orang yang pengen mau lucu tuh, sama sekali jarang. Jarangnya gimana, Mas? Ya kayak mereka ogah mau ngelucu tuh ogah gitu loh. Oke. Pada zamannya kita dulu Bagito masih di atas dulu. Nggak mau ya malah ya? Nggak ada. Nah pada saat sekarang ada apa namanya? Sekarang media sosial kan. Coba dibuka deh. Hampir semua aplikasi itu pasti lucu semua sekarang. Karena mereka memang pengen ngelucu dan pengen dibilang lucu. Itu kan sudah terwakili sama mereka. Udah cukup lah buat saya gitu. Sekarang berarti udah meaningful, udah nggak pengen lagi melucu dan seterusnya gitu. Ya artinya gitu. Ya masih sifat-sifat lucu itu pasti ada menempel lah. Ya cuma untuk ke arah sana ya buat saya udahlah, Allah menggantikan dari sisi yang lain. Oke. Gitu. Udah intinya itu. Jadi cukuplah gitu. Batasan itu cukup. Tapi Allah berikan sesuatu yang lain yang harus dijalanin, misi lah. Oke. Udah. Oke. Tapi yang senior masih banyak ya? Masih. Yang masih ngotot untuk Iya. ngelucu gitu ya? Ya itu kan hak mereka. Oke. Artinya, saya punya hak juga. Ya batasan saya udah cukup lah untuk tidak melucu dulu lah, udah gitu. Dan nggak tahu sampai kapan nantinya apa mau berhenti apa segala macam. Iya. Tapi nama Bagito masih melekat, masih dipakai. Masih. Oke. Masih. Oke, kita bahas dari awal deh Mas Unang. Ayo. Ya oke. Dulu gimana sih di saat posisi yang memang siapa yang nggak kenal gitu ya? Iya. Ya kan, sampai akhirnya perjalanan hidup satu persatu dan lain sebagainya, terus tiba-tiba jurang. Pernah kan ada di titik paling bawah gitu ada? Ya pernah lah ngalamin hal itu. Susah pernah ya? Pernah lah. Boleh ceritain dong Mas, gimana sih dulu?
Susah yang seperti apa dulu nih? Nah, ini menarik nih. Ada pilihan. Oh, banyak pilihan ya. Ada pilihan. Susah yang susah yang mana? Yang mana ya enaknya ya? Yang paling ringan dulu sampai arah yang paling parah. Coba. Yang ringan itu. Oh, gini. Kita mulai dari sini, Mas. Udah bisa punya apa aja? Dulu. Iya. Dulu. Apa aja coba? Jadi apa sih aset? Dulu aset pada saat itu saya beli rumah, beli tanah, beli rumah kontrakan. Oke. Kendaraan mewah. Itu terjadi bener ya? Terjadi gitu loh. Ya udah, saya bisa menikmati itu dari orang yang kere gitu loh. Allah berikan anugerah yang begitu luar biasa pada saat itu. Kerenya di level apa waktu itu sebelum jadi artis? Ya kalau secara materi ya kere. Saya cuman hanya menghasilkan uang gaji pensiunan bapak, pensiunan tentara udah. Cuma Oh, itu. bapak tentara ya? Gitu. Oke. Habis itu kok bisa tiba-tiba kaya? Casting gitu. Enggak ada casting sih sebetulnya. Jadi prosesnya adalah pada saat saya lulus SMP. Nah, SMP itu saya punya grup. Punya grup gitu loh. Saya bentuklah grup itu. Kebetulan ada sanggar namanya sanggar grup Gagak Lumayung yang punya orang Sumedang itu. Oke. Nah, ownernya lah dia. Kita beranikan diri, Pak. Saya pengen ikut di sini, boleh enggak? Oh, senang gitu loh mereka. Nah, bentuklah kita grup. Dulu dia ada calung. Ya, apa? Angklung. Iya, kalau tapi ini namanya calung. Oh, beda lagi. Terus dulu ada dog namanya itu. Yang dulu sempat ngetop itu reok namanya itu. Reok. Nah, itu kita ada di situ, ada pencak silat segala macam lah, kita ada di situ. Nah, itu keliling RT. Melenong tuh ya? Iya, pokoknya kita kemana-mana deh. Nah, di situ. Nah, kemudian pada situ masuklah saya setelah lulus SMP, saya masuk ke SMA. Oke. Ternyata di SMA itu saya baru tahu, ketemu di situ ada almarhum Yanto Stock on You. Siapa tuh ya? Saya nggak tahu. Itu grup Bagito dulu. Oh iya. Sebelum saya ada di situ itu sudah ada. Loh, Mas Miing, Mas Didin udah ada? Ada. Dan sama beliau? Iya. Sama almarhum Oke. Nah, itu. Jadi ternyata saya adik kelasnya mereka. Gitu. Saya Didin kelas 3 pada saat itu. Saya kelas 1 baru masuk. Nggak lama dari situ baru Radio SK. Nah, itu di situ bikin lomba antar kelas. Lawak. Iya. Iyalah, apalagi. Iya. Saya pemenangnya di situ. Oh iya. Iya. Nah, di situ lo baru kenal kita sama Bagito itu. Masih ingat nggak materi-materi dulu apa sih? Kayak gimana sih jokes-jokes bapak-bapak zaman dulu tuh? Ya. Apa sih? Ya dulu makan mungkin lebih ke slapstick apa pada saat itu sih. Ya. Oh, ya iya, kita iya. mainkan Anekdot, ya? gestur aja. Oke. Habis itu jalan terus, dapat apa aja, apa segala macem. Semua udah bisa dimiliki nih. Iya, alhamdulillah setelah di Bagito. Oh gitu. Iya. Nah, cerita sekarang. Apa yang didapat ketika, atau mungkin ambil hikmahnya begitu terjun payung itu, susah parahnya itu, boleh tahu nggak? Gara-gara apa? Pertama kali triggernya tuh. Iya, sebetulnya begini, pada saat kita belum kental dengan agama pada saat itu ya, secara pribadi gitu loh. Ya, saya memang bukan kalangan orang yang bapak saya haji atau apa segala macam gitu. Orang biasa lah. Ya, untuk kental dengan agama pada saat itu kan kurang. Sehingga pada saat kita diberikan Allah sebuah anugerah yang begitu besar, ya saya lupa diri, kan begitu. Tidak bersyukur pada saat itu. Nah, ini kuncinya nih. Nah, itu tadi pada saat sekarang kita merasakan itu gitu loh. Oh iya, ternyata dengannya kita bersyukur pada saat itu kita ingat Allah, mungkin Allah jaga itu. Apa bentuk ketika kita melenceng keluar dari rasa tidak bersyukurnya itu sampai akhirnya Allah uji? Itu titik baliknya tuh gara-gara apa? Maaf Mas ya. Banyak orang-orang ketika dia jatuh mungkin gara-gara pilihannya, katanya kan laki-laki itu 3 ya. Iya kan? Apa? Harta, wanita, tahta. Iya. Di salah satu ini ada nggak? Apa tambahan lagi? Kalau narkoba? Enggak. Kalau dulu kan kita nggak ada yang namanya narkoba, itu nggak kenal.
apa narkoba belum masuk ke negeri ini atau gimana? Belum ada dulu. Oh, gitu. Dan saya juga nggak tahu jenisnya itu. Oke. Nah, terus apa diujinya? Ya kita kalau mau mabok kan banyak sebetulnya dulu. Saya pernah mabok. Oh. Pernah. Apa mabok apa? Mabok waktu itu saya ke rumah kakak. Saya ke rumah kakak nih. Kakak nggak ada kamar. Dulu kakak tuh usahanya kayak triplek, jadi banyak tumpukan triplek di rumah di depan itu. Terus maboknya? Itu di luar kan kawat ram-ram nyamuk gitu doang kan. Gede kawat-kawat. Iya, tahu. Nah pada saat nggak dapat kamar kan saya bingung mau tidur di mana. Tidur di kawat-kawat itu dong? Enggak, itu di atas triplek, tumpukan triplek saya. Hubungan maboknya mabok apa? Mabok untuk menyiasati supaya saya nggak digigit nyamuk. Pakai apa? Kan ada anggur merah pada saat itu. Saya minum sebotol gitu. Saya pules. Saya udah nggak mikirin gatal kan. Tapi kan caranya salah. Loh. Anggur merah ditenggek. Lah, satu botol. Iya tepar kan. Saya mikirin nyamuk nggak digigit. Enggak lah. Enggak ada rasa. Kan nyamuk yang mabok. Nyamuk yang kelayangan pada saat nyedot darah saya. Apa batu gue? Ya tapi kan itu alkohol. Lah kan saya bukan orang yang lekat dengan agama pada saat itu. Ya saya kan cuma hanya menyiasati gimana caranya saya coba kalau sadar satu nyamuk digigit kan dia manggil temennya bisa ribuan. Oh iya bener. Mendingan tepar aja udah. Ya udah. Nyamuk nyedot. Totol pagi-pagi kan seluruh badan itu muka. Gitu. Yeah. Dengan kunci tidak dekat dengan agama. Iya. Ada anggur merah ditenggak tuh. Iya. Astagfirullah. Tapi untungnya nggak rusuh ya? Bukan untungnya. Lo memang nggak rusuh. Orang mabuk sebetulnya nggak rusuh. Rusuh lah. Lo sayang buktinya. Emang saya rusuh pada saat saya mabok? Apa saya pukulin kakak saya pada saat itu? Enggak. Lo yang lagi rame-rame di berita apa segala macam gara-gara mabok? Iya, harus bisa mengendalikan dong. Berarti boleh mabok dong? Ya kalau mabok ya jangan lah. Gitu. Ya karena aja terpaksa aja itu. Karena pengen nyoba mabok kayak apa gitu. Udah gitu kan menyiasatinya supaya saya nggak berasa digigit nyamuk. Gitu. Ya nggak tahu itu dosanya bagaimana gitu. Separuh apa enggak gitu. Masih lucu loh, deh. Mabok bukan buat tujuan rusuh, bukan buat main cewek, karena buat tidur, karena tidur itu adalah bentuk kita menjaga diri kita sehat, ya kan, dengan mengharapkan pahala kan, besok bisa nyari nafkah lagi. Betul. Jadi dosanya separuh apa enggak? Oke, masih lucu loh. Dosa separuh, kata tablet, potekan. Oke. Lanjut. Iya. Nah, itu aja hanya mabok. Perempuan ujiannya kan banyak artis tuh. Ya kalau perempuan ya pastilah naluri laki-laki itu kan pasti untuk meraih lawan jenis. Nggak mungkin lah laki-laki tertarik dengan laki-laki dulu. Sekarang kan begitu. Lo kalau sekarang ya kalau Anda belum jawab. Sekarang berarti tertarik sama laki-laki. Apanya? Tadi kan kalau dulu kan nggak suka sama laki-laki. Iya. Sekarang tertarik sama laki-laki. Fenomenanya. Fenomenanya ada. Iya. Ya betul ya. Iya. Apalagi katanya kan ada band yang dari luar negeri mau tampil di Indonesia kan, disinyalir kan vokalisnya juga LGBT itu kan. Oke, lanjut. Apa turning point atau titik baliknya ketika gue jatuh nih, bangkrut nih? Iya. Saya tebak tadi ya, bener nggak dari tiga itu? Belum tebak, belum jawab nih Mas Unang nih. Perempuan kah? Buat ambil ibrah dan pelajarannya sebenarnya. Jadi teman-teman lihat, Allah bisa hancurkan seketika ketika kita betul-betul mengkhianatinya kan gitu kan. Betul. Nah dikasih apa namanya istilahnya rezeki kok nggak tahu terima kasih itu kan. Dari yang mana? Apa mungkin di luar yang ini Mas? Jadi begini. Apa yang bikin jatuh, yang bikin hancur itu apa? Ya sebetulnya tadi rasa tidak bersyukur kepada Allah. Itu yang utama itu. Terus kemudian kan ada sisi lain yang membuat itu jadi kotor ya, gitu loh. Tadinya baik, tadinya bagus, tadinya bersih, kemudian ada satu sisi masuk, ternyata kita tidak tahu.
Sebuah proses perjalanan kan kita tidak bisa melihat ke situ. Kalau seandainya dulu kita tahu, kan kita tidak akan mungkin melakukan itu. Gitu. Nah, jadi pada saat naluri, nah ini kan sebuah rahasia, kita nggak pernah tahu. Jadi ceritanya gini, pada saat saya dapat undangan itu ke Bandung, Ruth Sahanaya itu menikah. Gitu. Ngisi itu. Kita cuma kondangan aja lah. Nah, pada saat itu, setelah itu kan cuma ada mall itu di situ, Bandung Indah Plaza itu. Oh, BIP. Cuma ada satu-satunya kan deket dulu. Tol tuh. Iya. Dia bener di deket tol Pastur tuh. Ya keliling lah saya. Lagi banyak duit itu kan. Kita nggak bawa duit tapi bawanya kartu kan. Main gesek aja udah. Namanya belanja. Gitu. Terus? Nah, ketemu nih dari jauh nih. Ada 3 nih. Apa? Mojang nih kan. Wih, indah kan. Ya naluri laki-laki. Pada saat saya masih muda, masih gejolak darah saya masih ya nggak bisa terbendung pada saat itu kan. Kita kenalan lah di situ. Ada satu yang nyangkut. Gitu. Terus? Udah nyangkut, nggak lama lah, kurun waktu nggak lama ya, saya langsung ke orang tuanya, saya bilang saya mau nikahi anak bapak. Oh, nggak ditelusurin dulu tuh, ini dari keluarganya apa? Enggak. Bahaya Mas, begitu polanya Mas. Ya makanya kan bahaya pada saat itu. Oh. Begitu pas perjalanan kan akhirnya bahaya. Oh, saya tahu tuh kisahnya tuh sepertinya tuh. Oh gitu. Karena ada satu sisi yang tidak terima, ada satu sisi yang senang kan begitu. Oke, yang nggak terimanya apa? Ya pada saat itu kan saya masih punya istri, berkeluarga. Gitu. Ketahuan. Ya sudahlah, akhirnya ya udah. Rusuh. Ya nggak rusuh sih sebetulnya. Ya sudah, ya biasa, nggak ada dulu jamak-jamakan, nggak ada. Kamu pelakor gitu. Ya? Gitu. Nggak ada. Ya? Dulu nggak ada bahasa pelakor. Hanya sekarang kan. Dulu nggak ada. Ya begitu aja udah. Saya tebak Mas, berarti bininya 2 sempat. Ya sempat. Gitu. Tahu yang pertama? Ya tahu. Akhirnya tahu. Akhirnya tahu. Ya sudah, kalau sudah tahu kan ya sudah, berjalan apa adanya saja gitu. Nah, ini awal mulanya nih. Awal mulanya. Nah, kemudian kan ya gitu tadi, bahwa kita tidak bersyukur. Saya sendiri merasa itu tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah, tidak disyukuri. Itu tadi, saya tidak kental agama pada saat itu. Istilahnya, maaf, poligami tanpa ilmu. Iya, gitu. Ya sudah, itu akhirnya ya berjalan ya banyaklah kejadian-kejadian pada saat itu. Ya mungkin nggak bisa dibuka di sini kali. Iya, akhirnya pisah. Sama yang kedua pisah. Oh, pisah. Udah cuma itu aja. Balik lagi yang pertama. Iya, artinya yang pertama sih masih berjalan. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Oh, oke. Dan itu mungkin waktu itu taunya ini bakal aman, di luar nalar aja udah bismillah aja udah gas gitu ya. Iya. Oke, dan katanya pertama tahu kan balik lagi ke gue gitu nggak? Enggak ada bahasa kayak begitu. Oke. Nah, mulai kehancurannya gimana waktu itu? Maaf misalnya, apakah terkait dari materi yang akhirnya harus keluar banyak gara-gara cerita tersebut? Iya, artinya gitu, pada saat ada tercukupi, tapi kan tidak di manage dengan baik pada saat itu. Itu aja sebetulnya. Kalau manajemen rumah tangga itu kan juga harus perlu ada. Betul. Gitu. Apalagi pada saat kita tidak memanage secara diri kita. Kita tidak bisa memanage batin kita. Kita tidak memanage akal pikiran kita pada saat itu. Sehingga ya udah gitu. Kalau pada saat kita tahu kita bisa memanage itu, mungkin terpelihara. Ya. Gitu. Betul. Dan sampai di titik apa waktu itu jatuhnya? Sampai misalnya tadinya kan mobil mewah, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana dan seterusnya gitu ya. Ngerasain sesusah apa sih? Apa jangan-jangan mungkin level susahnya kalangan artis yang mungkin sekarang adalah Mas Unang, jangan-jangan mungkin level kayanya saya kali.
Nggak tahu juga. Level susahnya di mana dulu nih? Khawatir kan nanti kira-kira itu mah belum susah, gue nih hidup gue lebih susah misalnya. Nah, kira-kira apa yang menginspirasi buat kita semua sehingga kalau lagi kondisi seperti ini kita harus begini. Nah, itu kan yang harus kita belajar sama senior lah. Jadi jangan menganggap bahwa gue yang paling parah deh. Udah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue udah hancur hidup gue. Nah, jangan-jangan mungkin teman-teman nggak sadar, taunya ada cara yang lebih mudah keluar dari zona keterpurukan itu, Mas. Di level mana, Mas? Gini, pada saat saya terpuruk, saya memang nggak punya apa-apa pada saat itu. Nah, nggak punya apa-apanya di level apa dulu nih? Satu pertama, secara materi pada saat itu saya betul-betul kosong sama sekali. Oh ya? Udah nggak ada kendaraan, nggak ada rumah pada saat sama yang kedua pada saat itu. Karena yang enggak, jadi gini, pada saat saya sama yang pertama itu aset-aset yang saya punya itu saya berikan ke buat anak saya yang dari yang pertama. Oke. Jadi 0 kita dari yang kedua. Tapi Allah berikan tetap kelebihan-kelebihan itu, gitu loh. Oke. Ya. Berkahnya berarti ada. Ada berkahnya. Ini penting nih. Ada berkahnya. Oke. Cuman kan kembali lagi pada saat harta itu ada, itu tadi kembali kita tidak lekat dengan agama. Karena hambar, kita punya apapun, sekaya apapun gitu loh. Ya itu kuncinya tuh. Susah. Sehebat apapun orang, punya jabatan apapun orang, pada saat kita nggak lekat dengan agama, nggak bisa, kosong. Apa yang mau diharapkan nggak ada. Lalai kita lupakan Allah. Padahal semua itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Untuk apa ujiannya waktu itu, Mas Unang, yang paling dirasakan? Misalnya nggak bisa makan atau apa? Bukan depresi ya kalau saya bilang, bukan. Saya nggak ada merasa depresi, tidak. Saya tetap berjuang untuk menyiasati hidup itu susah kayak apa itu. Ya pada saat susah kemudian istri minta pisah. Oh ya? Lagi susah-susahnya? Ya sudah. Saya berikan dia punya keinginan. Pas lagi di bawah, istri minta pisah. Iya. Karena pada saat itu saya ngontrak gudang yang saya kontrak. Anak 2 laki-laki itu. Gudang. Ya sudah, sejalannya aja. Pantesan ini akhirnya terjawab loh. Mas Unang sempat kemana sih? Saya pribadi juga berpikir seperti itu. Berapa lama? Apanya? Sakit dan seterusnya ini. Udah gak ngitung lah. 5 tahun? Ukuran lebih lah. Lebih ya? Lebih. Ya kita bertanya-tanya, kemana nih Mas Unang nih? Ternyata di balik ini semua tuh ujiannya dahsyat. Lebih. Terus ya heran aja bertahan hidup, pemasukan dari mana? Syuting juga enggak kan? Masih syuting, bolak-balik jadinya. Ada pada saat itu memang ada. Tapi habis-habisnya ya. Iya pokok pas aja lah. Yang penting bisa hidup buat makan. Waduh. Itu aja, bisa kasih makan anak-anak, udah itu. Sekarang akhirnya alhamdulillah pelan-pelan balik lagi karena kuncinya tadi ya, kita tidak melupakan Al-Quran, Allah. Ya karena kan pesan dari guru ngaji dulu gitu. Tadarusan Mas, jangan putus. Gitu loh. Jadi pada saat umur anak saya 3 tahun dulu, itu saya berproses 5 tahun saya pengkajian Al-Quran itu, sampai sekarang alhamdulillah masih tadarusan. Alhamdulillah. Jadi nggak tinggal. Ya. Jadi kalau saya mikir, saya bilang kan khatam gitu loh. Buat saya nggak ada khatam. Bagus mindsetnya, betul. Nggak ada. Orang ketika mindsetnya
hatam, alhamdulillah, terus udah. Terus diapain, tinggalin tuh Al-Quran? Nah itu dia. Sementara sampai kita meninggal pun kita harus bersama Al-Quran istilahnya kan? Betul. Wow. Itu sebagaimana kita harus membersihkan diri kita sebetulnya sih. Ya. Nggak pernah kan bisa bersih diri kita kok. Oh enggak, kita kan kotor, kita makhluk Sampai berdosa. mati kita tetap kotor loh. Betul. Pasti dosa. Tetap kotor. Kotor. Bagaimana enggak? Kita mati. Apa kita ngebuang kotoran kita? Apa kita ngebuang najis kita? Kan enggak, mati. Ada air kencing, air seni yang najis. Ada kotoran dari makanan yang enggak terbuang, itu kan kotor. Terus yang harus bersih apa? Ruh kita harus bersih, batin kita harus bersih. Itu yang penting kan. Wah, Masya Allah. Ya kayak begini-begini nih, kita harus betul-betul banyak belajar sama senior. Membuka wawasan deh. Ya, ini juga sebuah proses pelajaran saya. Justru itu kan guru yang paling berharga kan, ada yang bilang katanya pengalaman hidup dan seterusnya itu kan. Yang mahal di situ. Ya kan? Saya sama Sunang aja berapa lama menghadapi ujian, kayak paling banyak Mas Sunang. Kenapa? Karena dari tahun selama hidupnya itu beda. Ya makanya kan Allah sayang sama saya itu, saya masih bisa hidup, saya masih bisa berkarya, saya masih bisa beraktivitas. Ya, kalau mau mati kan pada saat saya melakukan proses itu tadi. Iya. Tapi nyatanya kalau kata Allah lanjutin. Iya. Jadi kesempatan hidup yang kedua ini. Kalau saya main-main lagi. Jadi kayak gitu. Jadi amanah yang diberikan sama Allah itu memang harus berjalan. Kenapa harus benci dengan seseorang? Kenapa harus iri dengan seseorang? Kan gak harus. Kalau dia dekat dengan Allahnya, begitu, dia bisa menjaga itu. Kenapa hati, jiwa, sukma kau bawa untuk membenci? Gak boleh dong kamu bawa-bawa itu. Gitu. Ya, ini pesan yang perlu kita angkat ini teman-teman. Satu, pelaku pasti Anda sadar nggak? Siapapun ini berlaku ke semua ya. Berlaku tuh semua. Mau itu mau istilahnya mau ke Mas Unang, mau itu nanti naudzubillah ya misalnya ke saya. Ikan kita semua orang kan nggak ada yang tahu. Orang punya hati hasad dan lain sebagainya kan. Betul. Apalagi yang kayak kita gini Mas Unang yang bisa dibilang tampil di muka publik ya. Iya. Jadi Allah memang Maha Kuasa Pasti. dan memberikan satu kesempatan. Wow, saya jadi terpanggil lagi nih, yang mungkin saya juga banyak dosa, jauh dari Quran, ngobrol di sini. Masya Allah, makasih Mas Unang ya udah Sama-sama. membuka wawasan saya untuk, yuk Der, ini suatu saat bisa terjadi ke siapapun dan ke kapanpun loh ini, hati-hati loh ketika kuncinya satu, kita jauh dari Quran, Betul. jauh dari kalamullah gitu kan, kalimat Allah yang luar biasa ya, bahaya nih. Iya, makanya kita jangan bergantung kepada manusia, pada makhluk yang lain, kecuali kepada Allah kita bergantung. Udah itu aja lah, gitu. Itu kan nekat mereka mau cepat kaya tapi jalurnya jalur Lah itu dia kan salah jalan. Kalau mau jalur cepet tapi kan kecelakaan akhirnya kan. Iya, ini poin dia. Bener-bener ngebut-ngebut. Iya. Apa yang mau dikejar tapi nggak nyampe tujuan. Iya. Tapi kalau lewat jalurnya agak tenang, Iya. nyampe tujuan. Sampai kan kadang dengan Bagus, tenang jadi kayak gitu. Ada kalimat yang mungkin nasihat yang mau disampaikan ke saya pribadi atau mungkin ke teman-teman Mas Unang. Iya, artinya begini. Sebagai di penghujung nih coba. Saya dengan prosesnya saya ini artinya barangkali ada inspirasi buat teman-teman gitu loh, bahwa inilah sebuah proses yang harus kita lalui, harus kita jalanin. Kita jangan menyerah dengan itu. Pada saat kita menuju kepada Allah, jangan takut dengan hal-hal yang mengganggu kita, menghalangi kita. Itu aja. Artinya jangan takut. Pertanyaan terakhir, masih kepikiran mau nikah lagi Mas? Kenapa? Masih mau nikah lagi? Ya kalau Allah berikan kemampuan buat badan saya, buat burung-burung saya. Oh yang di rumah. Di rumah. Gas ya. Kita kasih solusi.